TNI, Polri dengan kita ini ya sama-sama satu tujuan ya. Iya. Negeri. Di kedamaian ini kalau Bapak TNI, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek ada kegiatan NU, tidak ada pasukan yang ganteng-ganteng dari TNU bertanya, Mas, nandi pasukan NU ini? Buzzernya. Saking eratnya hubungan kita. Kita di warung pun karena apa ya, target Ansor di pimpinan anak cabang kedamaian hari ini itu Ansor harus mampu menembus sektor-sektor kepemudaan yang ada di kedamaian. Jadi Ansor itu gak kudu santri tok, Pak. Iya, benar. Karena akar rumput terbesar itu sumbernya ternyata di Ranting. Iya. Tidak mungkin di pusat siapa yang mendukung kalau tidak di Ranting. Kasat Koryon di kedamaian yang gondrong baru sampean ya, Om Ji. Insya Allah jangan ada periode berikutnya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Cangkruan Karo Mikir. 24 April 1934, Gerakan Pemuda Ansor dilahirkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Kelahirannya diwarnai dengan semangat perjuangan, kerakyatan, kebangsaan, dan nasionalisme, sekaligus dibalut spirit keagamaan. Nama Ansor ini merupakan saran dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah, yakni sahabat Ansor. Dengan demikian, Gerakan Pemuda Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota Gerakan Pemuda Ansor. Hari ini 24 April 2025 merupakan hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-91 tahun, dengan mengangkat tema Satu Barisan Membangun Negeri. Alhamdulillah, hari ini di momen harlah Ansor yang ke-91, kami kedatangan tamu terhormat dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedamaian. Selamat datang sahabat Saiful Amri, Ya, siap. selaku Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedamaian, dan Kasat Koryon sahabat Mujiono. siap, terima kasih. Si gondrong. Ciri khasnya. Sahabat Mujiono ini, pengetahuan saya, Kasat Koryon di Kedamaian yang gondrong baru sampean ya, Om Ji. Insya Allah jangan ada periode berikutnya. Karena tidak tertib. Sahabat Saiful Amri, Siap. waktu di konferensi kemarin, karena saya sempat hadir juga, dan juga ini yang sering jenengan sampaikan di beberapa forum jenengan, Ya, siap. bahwasannya ada satu tagline besar yang diusung oleh PAC Ansor hari ini. Iya. Tagline tersebut adalah Ansor mandiri, maju, dan berkembang. Ya. Kira-kira dari tagline yang sampean usung ini, yang sampean angkat ini dalam satu periode ke depan, apa rencana yang akan jenengan garap di kepemudaan hari ini khususnya, gitu, dengan tagline yang sudah sampean gaungkan di setiap kegiatan Ansor maupun yang lainnya? Sahabat
AMRI. Nah, ini minta langsung dijabarkan semuanya dari 3 visi tersebut, atau nanti kita bahas per kata. Secara garis umum dulu, dari saja. tagline tersebut, mandiri, maju, Iya. berkembang. Secara garis besarnya gimana? Kenapa kok di periode kali ini, khususnya di masa khidmat 2024 dan 2027 ini, kami mengangkat Ansor Kedamaian Mandiri, Maju, dan Berkembang. Ini merupakan tolak ukur awal, yang mana ini menjadi sebuah keharusan kepengurusan kali ini, khususnya di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kedamaian, untuk bisa memberikan warna baru bagi Gerakan Pemuda Ansor di Kedamaian ini, yang mana kemarin sudah kita sampaikan pada forum-forum ta'aruf kepengurusan harian di pimpinan cabang Gerakan Besar Kedamaian, yaitu yang kita usung adalah ada 2 asas kebersamaan dan asas kebermanfaatan. Itu makanya muncul 3 visi ini, yaitu mandiri, maju, dan berkembang. Harapannya nanti, ini garis besarnya, harapannya nanti Ansor di Kedamaian itu secara kadernya itu bisa mandiri, secara organisasinya juga bisa mandiri dan maju. Maju di sini itu bisa kita artikan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus yang terakhir itu berkembang. Berkembang di sini adalah Ansor hari ini itu harus mampu berkembang, menempatkan sayap, harus mampu masuk ke sektor-sektor lini kepemudaan yang ada di Kedamaian. Bisa kita lakukan sebuah sinergi atau kolaborasi. Seperti itu, sahabat. Dengan tema Harlah juga, dengan Iya, tema Harlah betul. hari ini yang ke-91 tahun, satu barisan membangun negeri. Ini lebih ke kita ke sahabat Mujiono selaku Kasat Koryon. Satu barisan ini sejak dulu sering kita gaungkan di teman-teman Ansor dan juga Bangser. Iya. Dan ini menjadi PR besar kita bersama juga terkait makna dari satu barisan ini. Karena tidak mudah menyatukan satu barisan dari berbagai macam golongan, tidak satu latar belakang terhadap diri kita. Maka penting untuk memaknai satu barisan ini. Maka tema yang diangkat hari ini juga satu barisan membangun negeri. Nah, di Satkoryon Banser khususnya di Kedamaian, satu barisan yang diinginkan oleh pimpinan pusat dalam tema Harlah ke-91 tahun ini, kira-kira sudah satu barisan apa belum gitu sebenarnya? Kalau konteks kebangseran, dari dahulu-dahulu almarhum yang sudah menjadi banser itu sudah satu barisan dinaungkan, didengungkan. Tapi pada kenyataan di lapangan untuk saat ini, kita sering miskomunikasi dalam konteks satu barisan. Ini memang sulit karena yang kita kumpulkan di dalam barisan itu bukan satu pemikiran, seperti yang jenengan suarakan tadi. Ada A, B, C, D, kita kumpulkan menjadi satu. Dan yang menjadi problematik yang keren, saat ini satu barisan itu hanya berada di titik pakaian. Seragam. Rasakan. Di seragam. Seragam itu bodoh. Kita berseragam, kita berbaris, apalagi ada media yang trennya luar biasa, cekrek, saya sudah di barisan. Arti barisan yang sebenarnya kan tidak seperti itu. Yang kita miliki saat ini, harapan saya ketika berada di titik satu barisan, benar-benar satu barisan, satu langkah maju, satu langkah mundur semua. Tapi tidak ada konteks di kebangseran mundur. Jadi yang ada hanya berbaris, satu barisan, menguatkan barisan, dan maju bersama. Karena Banser adalah tampak depan dari rumah Nahdlatul Ulama. Siap. Itu harapan saya. Maka maju bersama yang disampaikan oleh sahabat ketua tadi, maju bersama, baik itu Ansor maupun Bangser. Ini adalah
ketika disinkronkan dengan satu barisan membangun negeri, nggih, kita belum ke membangun negeri lah, satu barisannya saja dulu ya. Iya. Kita ke satu barisannya saja dulu. Kalau sahabat Mujiono tadi selaku Kasat menyampaikan satu barisan ini belum bisa kita implementasikan secara menyeluruh karena banyak yang kita bawa di sana, nggih. Maka satu misi dengan tagline yang sudah digaungkan oleh sahabat ketua, ya, maju bersama. Maka langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh sahabat ketua khususnya ya, dalam hal ini menyatukan satu barisan dan juga maju berkembang bersama. Iya. Seperti itu sahabat. Jadi gini sahabat, sesuai dengan yang kita bahas tadi di awal, kembali kepada visi yang ini poinnya poin maju ya, tidak di poin yang mandiri, jadi di poin maju. Maksudnya poin maju di sini adalah kita bersama-sama meningkatkan kualitas SDM Ansor Banser, memberikan sebuah pemahaman kepada kader Ansor Banser khususnya, ini apa sih Banser saat temen kaya apa sih? Iya. Bangsa iku kudune piye? Bangsa iku kudune lapo? Nah, itu nanti cara-cara kita sudah melakukan kemarin pramusyawarah kerja, dan sudah ada beberapa program yang akan kita laksanakan. Salah satunya nanti kita membuat forum. Kita membuat forum, baik itu forum formal atau forum non formal. Forum formal ini maksudnya adalah kita memberikan wadah kepada kader Ansor ataupun Banser untuk bersama-sama belajar keangsoran, kebangseran, sesuai tadi apa yang panjenengan katakan dan juga menjadi tema harlah kali ini. Iya. Napa wau? Satu barisan. Satu barisan itu harus dibedah itu. Jadi tidak hanya sebuah tema belaka yang tidak ada apa bahasanya yang tidak ada asar kepada para kader ini. Oleh karena itu nanti ada beberapa forum yang akan kita lakukan khususnya di kebangseran. Kita bersama-sama mengumpulkan kader Bangser untuk belajar bersama. Kader Bangser kudune kaya apa, kader Bangser itu satu barisan, satu komando itu seperti apa. Jadi berarti karena seperti yang Samen sampaikan tadi, sudah ada kegiatan pramusker ya? Iya, di sana. Sudah. Tentunya sudah ada perencanaan gitu. Iya. Tinggal kapan digedok ketika musker kan gitu. Iya. Nah itu. Apakah kecenderungan nanti di periode sampean hari ini, baik di ketua maupun di kasat ya, kecenderungan program ke depan, apakah nanti lebih cenderung ke peningkatan SDM seperti yang sahabat ketua sampaikan, ataukah berimbang baik itu terkait SDM, kemandirian dan juga terkait pergerakan sosial yang sudah kita lakukan? Insya Allah nanti harapannya sih tetap berimbang, jadi tidak hanya satu fokus kita ngkai pemahaman tok kepada para kader, tapi tidak diimbangi dengan sebuah kemandirian dalam berorganisasi. Maksudnya kemandirian itu kemandirian secara finansial, finansialnya kader dan finansial organisasi. Jamaah nek iso sugih, organisasi ini ya sugih. Tadi gitu sahabat. Berarti nanti akan berimbang antara peningkatan SDM Insya Allah, dan juga harapannya. Itu. Insya Allah. Saya membaca di beberapa berita media online, khususnya di NU online ya, terkait dengan tema satu barisan membangun negeri. Ini ada kalimat seperti ini. Ini nanti kasat ini, kayaknya yang bisa membedah. Dalam tulisan tersebut, kenapa tema ini diangkat oleh pimpinan pusat? Tema ini menunjukkan bahwa sekalipun hari ini GP Ansor yang sudah hampir mendekati 1 abad, tapi yang dihadapi tantangannya sampai hari ini salah satunya adalah menguatkan barisan, baik di Ansor maupun di Bangser. Kita selalu diuji tentang soliditas kader kita, tapi bisa enggak kita nanti itu tetap bisa membariskan
kader jadi satu, baik Ansor maupun Bangser. Utamanya dalam hal satu komando ini. Termasuk yang sudah dilakukan Pramusker sahabat Muji. Nggih. Di sana apa perencanaan peningkatan SDM untuk membedah satu barisan tadi? Untuk dalam konteks satu barisan, kita sebenarnya tidak butuh suara atau tutorial banyak. Komunikasi yang menjadi kendala terbesar ketika kita berbicara barisan, namun nyatanya kita tidak ada di barisan. Komunikasilah yang menjadi penghubung terkuat ketika membahas barisan ini. Ketika komunikasi baik, barisan pun insya Allah akan mengikuti baik. Karena berangkatnya Banser ada banyak tutorial. Yang pertama ada diklat SAR. Itu sudah luar biasa bagaimana gemblengan yang diadakan Banser untuk kader-kader termudanya, kader-kader terbaiknya. Setelah diklat ada diklat lanjutan lagi. Tapi dalam barisan lagi-lagi kita tetap tidak mengenai sepenuh hati dari konteks yang diinginkan Banser itu sendiri. Dan itu ternyata berada di komunikasi. Ketika komunikasi senggang, mulai rentang, barisan mulai tidak bisa merapat, sulit dikomunikasi. Dan harapan terbesar saya, pertama yang saya lakukan tetap komunikasi yang terbaik. Mungkin itu untuk menjadikan satu barisan lagi sesuai tema yang ada di Nahdlatul Ulama saat ini. Kalau bisa menambah ya? Iya. Jadi gini, jadi yang masuk dalam program kerja kami juga untuk satu komando, satu barisan, ini adalah kuncinya kita harus mampu menjaga soliditas dan solidaritas. Dan ini sudah kita lakukan pasca awal saya terpilih menjadi ketua PAC untuk menjaga soliditas dan rasa solidaritas antar kader. Ini sudah kita lakukan ketika ada sahabat-sahabat yang sedang mengalami musibah, kita takziah, kita kalau sakit kita menjenguk. Ini bagian dari untuk agar kita satu barisan, satu komando. Itu dalam rangka yaitu tadi tujuannya agar kita bersama-sama ketika kaki kanan melangkah ke depan, kaki kanan semuanya melangkah ke depan. Salah satu caranya yaitu menjaga soliditas dan rasa solidaritas antar kader. Bisa. Tapi penting nggak menurut pandangan sahabat ketua Iya. terkait dengan pemahaman di keangsoran maupun di kebangseran untuk kita kita bedah bersama di masing-masing angsornya nanti ada di terkait dengan keangsoran, kemudian di bangsernya juga ada terkait dengan kebangseran. Penting nggak ini? Kedua hal ini dibedah secara detail. Sangat penting, sangat penting. Ini juga bagian dari penjabaran misi kami, yaitu nanti kita harus bahasanya membedah. Di Ansor itu kan ada PDPRT dan PO. Iya. PDPRT itu peraturan dasar dan ada peraturan rumah tangga dan secara spesifik dijelaskan dalam peraturan organisasi. Itu nanti sudah ada rumahnya sendiri-sendiri. Ansor peraturan organisasinya kayak apa, Bangser peraturan organisasinya kayak apa, MDSRA peraturannya seperti apa, itu nanti kita bedah. Tujuannya apa? Ya ini tadi, kita kembali untuk memberikan pemahaman untuk meningkatkan kualitas SDM masing-masing kader kita. Itu sahabat. Mengenai dengan hal tersebut, apa yang sudah disampaikan sahabat ketua terkait dengan ketika ada teman yang sakit, meninggal, itu kan kita selalu datang ya. Iya. Bansernya juga kan ya? Iya, mengikuti. Nah, barisan kok masa nggak datang. masuk. Sepakat. Nah, berarti kan poinnya, artinya kalau kita berbicara satu barisan di tingkatan atas, atau pimpinan pusat, memang itu wilayahnya adalah sangat besar. Tapi ketika satu barisan yang mengacu dalam satu PAC kan lebih mudah lah. Kira-kira lebih mudah apa lebih sulit? Sahabat Muji urusannya ini. Saya rasa tingkat sulit tertinggi itu bukan berada di pusat. Kenapa demikian? Kenapa? Kalau di jajaran pusat
hanya menunjuk. Besok ada kegiatan ke sini, saya minta Satkorion ini meluncurkan anggotanya sekian. Siap. Dari kata itu yang diranting, kita bergerak saja begitu sulitnya. Berbagai macam problematika yang ada di wilayah masing-masing. Dan harapan saya ketika suara ini didengar pusat, nanti pusat juga memikirkan yang ada di ranting. Karena akar rumput terbesar itu sumbernya ternyata di ranting. Iya. Tidak mungkin di pusat siapa yang mendukung kalau tidak di ranting. Sepakat Ketua? Sepakat. Salaman dulu. Silakan. Ya, jadi gini sahabat, jadi tolak ukur ujung tombak daripada organisasi ini ada di ranting. Ketika pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor ini khususnya di Kediamen ini maju, maka secara otomatis PAC-nya juga terangkat. Ya, jadi ini perlu dipahami sahabat. Karena apa ya? Ya serba repot ya. Di ranting itu kita nek main tunjuk tok, ayo rek budal. Kita tidak memberikan contoh. Karena sing budal, Pak. Lu serius ini berdasarkan pengalaman yang sahabat-sahabat yang di ranting. Yang di PAC pun kalau kita tidak memberikan contoh, ngongkon tok. Karena sing budal, Pak. Jadi seperti itu, memang apa ya, perjuangannya, perkhidmahannya itu di ranting, di PAC itu lebih berat, Pak. Jadi seperti itu. Memang akar rumput sejauh ini ya, tidak hanya di Banom Gerakan Pemuda Ansor juga ya. Banyak Banom kita ya, Banomnya NU khususnya. Itu rata-rata di akar rumputnya itu kurang solid juga ya. Itu butuh perhatian besar. Maka lah ini teman-teman yang ada di PAC, sahabat ketua, sahabat kasat, perhatian khusus, perhatian lebih itu ada di ranting. PAC ya tetap diperhatikan, tapi yang di ranting ini harus lebih banyak diperhatikan. Nah, pola-pola ke depan sahabat ketua maupun Satkorion, pola-pola komunikasi yang akan dilakukan di teman-teman PAC nanti ke depan untuk bisa mencapai satu barisan, karena seperti sahabat Muji tadi menyampaikan bahwasannya itu butuh komunikasi yang instan, gitu kan ya. Nah, pola-pola ke depan apa yang akan dilakukan masing-masing ini, baik ketua maupun Satkorionnya? Bapak dulu. Pola-pola yang kita lakukan sebenarnya ya itu tadi loh. Sebenarnya kalau di Ansor itu kan gini, ada macamnya. Ada semacam sebuah kaderisasi, gitu kan. Ada kaderisasi formal, ada kaderisasi non formal, ada kaderisasi informal. Jadi ini nanti akan menjadi sebuah program yang akan kita laksanakan. Ini program-program kaderisasi secara formal seperti PKD, Deklatsar, PKL, PKN dan lain sebagainya. Itu kan kaderisasi di Ansor yang tentunya formal. Tapi kita tidak boleh menafikan sebuah kaderisasi yang ada di Ansor juga itu yang non formal. Non formal ini dalam artian itu kita mengkader sahabat-sahabat Ansor atau di pemuda itu nggak harus nunggu di forum-forum formal. Contoh kita di warung pun karena apa ya, target Ansor di pimpinan anak cabang Kedamaian hari ini itu Ansor harus mampu menembus sektor-sektor kepemudaan yang ada di Kedamaian. Jadi Ansor itu gak kudu santri tok, Pak. Iya, benar. Ansor iso teko arek Kartar. Ansor bisa dari unsur organisasi kepemudaan yang lainnya, dari remaja masjid. Bisa. Ini menjadi PR besar kita, garapan kita. Kalau teman-teman tersebut langsung kita ajak di kaderisasi formal, itu mungkin agak berat. Ya melalui tahap seperti itu kita ajak ngopi. Iya, memang hari ini kalau kita lihat kita perhatikan di mulai pimpinan pusat sampai ke wilayah dulu lah. Banyak hari ini adalah segmen garap di pimpinan pusat banyak melibatkan kader-kader profesional, tidak hanya melulu santri. Santri nanti urusannya adalah di MDSRA lah. Iya. Dan Gus. Iya. Itu. Nah, ini pola-pola yang akan dilakukan di ketua Ansor khususnya. Iya. Mana pola yang di Banser sendiri? Apakah sebatas komunikasi via warung kopi atau ada rencana khusus saya pengen nanti komunikasi dengan Banser di ranting? Modelnya adalah berupa apa gitu?
sama persis yang dilakukan Bapak Ketua yang terpilih saat ini. Bahwa di Ansor sendiri memiliki zona-zona, memiliki apa untuk cara berkomunikasi termudah dan tercepat. Di Kebanseran pun juga seperti itu, mengikuti. Dan mungkin waktunya saja yang berbeda, tapi sama sekali tidak berseberangan jalan. Tetap mengikuti satu komando Bapak PAC di kedamaian ini. Anak kaderisasi, untuk kaderisasi sahabat ketua Iya, iya. yang formal khususnya Iya. diagendakan kaderisasi apa enggak ke depan? Ya pasti dong, itu sudah harga pas. Harga mati, harga pas, nggak boleh ditawar lagi. Jadi untuk periode ini harapan saya, kemarin waktu Pramusker itu kita agendakan di akhir 2025 ini, itu PKD, untuk PKD. Untuk Dikratsar itu di tahun berikutnya, 2026 akhir, kalau nggak di 2027 awal. Itu yang formal. Berbicara tentang kader-kader hari ini, Iya. sahabat ketua, nggih. Iya. Kita merujuk tadi di pimpinan pusat banyak dari golongan profesional kan. Siap. Di kedamaian sendiri khususnya, Hmm. apa kita sudah menyasar dari profesional, kemudian dari mungkin nggih, bukan hanya santri tadi seperti yang sampean Iya. sampaikan tadi, Iya. mungkin dari Karang Taruna, Hmm. artinya profesional mungkin dari orang yang tidak ada background Ansor, kemudian sudah kita masukkan di PAC. Sejauh ini rekrutmen di kepengurusan PAC, baik di pengurus harian maupun di departemen maupun lembaga, sudah dilakukan apa belum? Ya sudah. Kemarin kita waktu formatur, khususnya saya yang waktu memimpin tim formatur tersebut, itu saya sudah memasukkan beberapa dari unsur organisasi kepemudaan. Ini hari ini Ketua Kartar Kedamaian juga masuk ini. Oh, Jadi itu. oh sahabat Dimas. Sahabat Dimas. Nah, persis Masuk. itu dulu pernah kita hadirkan di sini juga. Iya. Luar biasa, media center Iya. NU Sidoarjo ini. Pernah kita hadirkan sahabat Dimas itu sebagai narasumber Ketua Karang Taruna Kecamatan Kedamaian. Jadi itu merupakan pola kami untuk perekrutan kader baru. Kebetulan sahabat Dimas itu Ketua Kartar, kita masukkan ke bidang wakil ketua bidang kepemudaan. Jadi itu yang akan kita garap. Jadi bagaimana caranya Ansor itu bisa masuk di sektor kepemudaan khususnya di Karang Taruna. Jadi itu sahabat. Berarti sudah ya, artinya apa yang menjadi gerakan di pimpinan pusat maupun pimpinan wilayah, unsur dari kader yang kita ajak bukan sebatas wilayah santri ya, Iya. sudah kita garap juga. Kemarin waktu pelantikan di pimpinan wilayah hadir enggak? Hadir sahabat. Hadir. Berapa banyak dari Kedamaian? Yang terdaftar sih 50, cuma yang hadir kelihatannya banyak halangan, akhirnya susut. Jadi berapa? 25. Itu Ansor dan Banser apa Banser saja? Ansor dan Banser. Oh iya, 25. Instruksi cabang kan 30. Iya, minimal. Ya, minimal 30. 25 ya, lumayan lah. Aceh. Salam dulu. Ya, berarti kemarin kan sudah sama-sama menghadiri kegiatan tersebut. Kemudian di sana kan ada kegiatan yang namanya apel gelar pasukan ya. Iya. Apel gelar pasukan yang bertajuk Manunggal TNI, Ansor dan Banser bersama rakyat untuk Indonesia Emas 2045. Dari Manunggal TNI, Ansor Banser ini, apa poin yang dapat kita tangkap atau bisa kita implementasikan di pimpinan anak cabang, khususnya dengan TNI-nya, sahabat ketua dan juga sahabat kasat ini? Jadi gini, sahabat, kemarin kan memang di wilayah tataran pimpinan wilayah sudah mengadakan apel gelar pasukan manunggal antara TNI dan Ansor Banser. Harapan kami khususnya di tingkat kecamatan atau pimpinan anak cabang ini, nanti kita mencoba untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam program-program, entah itu nanti bentuknya itu
peringatan-peringatan hari nasional atau bentuknya sebuah kita dalam hal sebuah keamanan, atau banyaklah yang bisa kita kolaborasi dan kita sinergikan tentang manunggal, agar apa ya, di masyarakat itu bahwa TNI, Tentara Nasional Indonesia, di NU juga punya namanya TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Alangkah lebih indahnya kalau ini perbedaan menjadi sebuah satu kesatuan, menjadi manunggal. Alangkah luar biasanya gerakan tersebut. Apa yang sudah dilakukan sahabat Kasat pasca dari apel pasukan kemarin, khususnya dengan pihak Koramil di sini lah? Kalau konteks dengan pihak keamanan wilayah, khususnya Kecamatan Kedamaian, jauh-jauh tahun sebelum ada apel, kami sudah bersinergi, berkomunikasi dengan baik sekali. Ketika kegiatan apapun yang konteksnya Nahdlatul Ulama, beliau sangat mendukung dan sangat solid. Kebetulan saja kemarin mungkin ya agak telat bangun tidurnya, jadi konteks apel manunggal ini baru kemarin. Seharusnya sudah dari dulu-dulu dan tidak ada miskomunikasi sama sekali. Sangat bagus hubungan kami dengan TNI, dengan Koramil, dengan Pak Kapolsek, kepolisian wilayah, sangat baik. Dan selalu bersama-sama. Ya, ini memang butuh kita rajut terus, Iya, artinya harus. TNI, Polri dengan kita ini ya sama-sama satu tujuan ya, bangun negeri. Di Kedamaian ini kalau Bapak TNI, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, ada kegiatan NU, tidak ada pasukan yang ganteng-ganteng dari TNU bertanya, Mas, nandi pasukan NU ini? Buzzernya? Saking eratnya hubungan kita. Sudah aman lah ini. Berapa banyak pasukan yang dimiliki di Kedamaian, sahabat Uji? Kurang lebih total sampai saat ini mencapai 140-an banyak anggota. Kurang lebih. Tapi kalau tanya yang hadir nanti dulu. Yang aktif. Konteksnya kita kan tentara yang digarisbawahi pengabdian, keikhlasan dan pengabdian. Ada 5 kompi itu. Sudah bahas pengabdian ya nanti dulu. Banyak teman-teman sahabat-sahabat yang kurang memahami konteks keikhlasan, konteks pengabdian. Jadi kita butuh benar support ini. Dan saya harap dipimpin pimpinan cabang, pimpinan PW dan sampai pusat itu memperhatikan benar. Karena apapun alasannya, akar rumput yang indah di Nahdlatul Ulama ini khususnya tampak depan, yaitu kader Ansor dan Banser, itu dari ranting. Jadi harapan saya turba-turba itu dilakukan. Ya harus, bukan dilakukan, ya harus dilakukan. Ini untuk semangat dan spirit yang sangat membantu di ranting. Itu harapan saya. Kalau saya tidak salah, kemarin sambutannya di apel pasukan, sambutannya Bapak Pangdam 5 Brawijaya, beliau menyampaikan seperti ini. Gelar pasukan ini bukan hanya sebatas seremonial, tetapi wujud nyata bahwa Ansor dan Bangser adalah mitra strategis TNI dalam menjaga stabilitas sosial dan ideologi bangsa. Kemudian di sana ada harapan yang beliau sampaikan, kolaborasi ini, beliau menyampaikan kolaborasi antara TNI dan Ansor Bangser ini minta terus ditingkatkan. Siap. Nah, maka sejauh ini apa yang di PAC lakukan baik Ansor maupun Bangser? Pasca apel kemarin lah, kita ndak yang kemarin-kemarin, pasca apel kemarin dengan harapan yang Bapak Pangdam sampaikan kemarin itu, apa yang sudah dilakukan dari teman-teman PAC maupun di Satkoryonnya? Iya. Atau sudah merencanakan? Iya, sudah. Jadi gini, sahabat, kemarin ada perwakilan dari sahabat-sahabat pengurus pimpinan anak cabang untuk silaturahim. Jadi kita langsung menjemput bola. Jadi tidak nunggu wisuwet. Iya, benar. Kita menjemput bola, kita silaturahim ke Polsek, ke Koramil khususnya. Alhamdulillah langsung ditemui oleh Bapak Koramilnya. Dan kita sudah menyampaikan beberapa
program yang akan kita lakukan. Ini terdekat ini kemarin kita sudah menawarkan ke pihak Koramil bahwa pimpinan anak cabang Gerakan Bendasar Kedamaian akan mengadakan MDSRA di kantor Koramil. Ini Ya, bagus. ini bagus. tahapan awal untuk kita berkolaborasi. Itu. Jadi nanti kan apa ya akan dilihat. Oh ternyata TNI dan Ansor ini benar-benar menjaga sinergi tersebut. Karena apa? Ya benar yang panjenengan katakan tadi, Ansor dan TNI ini menjaga stabilitas Ya, sosial dan ideologi bangsanya dan ya. ideologi bangsa Indonesia. Pastinya seperti itu. Ya, sahabat ketua dan kasat, ya, karena obrolan ini tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan, ya. Kita berharap kita berharap ada momen lagi untuk ngobrol kembali di podcast yang santai ini, gitu. Iya. Seperti itu ya. Iya, ini kalau ini belum semua loh, belum lengkap ini. Iya benar. Iya. Poin mandiri belum tersampaikan ini. Bisa kita sambung ya di lain kesempatan kan? Insya Allah. Bisa. Insya Allah siap. Tapi Siap. sebelum disambung mohon diizinkan cangkirnya di Loh jelas. Ini kalau sudah masuk di ruangan ini itu sudah hukumnya adalah wajib untuk diminum. Siap. Kalau ada isinya. Monggo, sahabat. Ya, meskipun dia ini wajib ini karena cangkir ya. Cangkir isinya terserah. Sedikit ketua nggih, sedikit rencana ke depan terkait dengan perekonomian nggih, sedikit disinggung. Iya. Karena di pimpinan pusat hari ini juga ada yang namanya BUMA nggih, Badan Iya. Usaha Milik Ansor. Iya, siap. Lah merespon BUMA di pimpinan pusat hari ini di PAC akan merealisasikan apa? Iya, siap. Kemarin kita sudah ya lagi-lagi dihasil daripada pramusker dan yang masuk pada visi misi kami yaitu kemandirian organisasi dan kadernya. Jadi kita di sini mencoba untuk bersinergi dengan pihak-pihak baik itu pihak eksekutif, pihak legislatif atau pihak-pihak yang tidak mengikat. Dan kebetulan program kemarin yang sudah akan kita canangkan yaitu kita mencoba untuk dari BUMA untuk membuat usaha kemarin itu kita kemarin itu angkringan kalau nggak salah, angkringan 1934. Oh sudah ada BUMA-nya? BUMA-nya sudah ada. Ya tinggal nanti realisasinya ke depan. Apa yang digarap rencana di BUMA? Di BUMA banyak bidang, banyak garapan di situ. Ya salah satunya nanti itu ya tadi itu angkringan. Terus nanti kita di pimpinan anak cabang juga menyiapkan apa bahasanya ya ini Alma mater yang ada di NU, tidak hanya Ansor, Ayat dan banom-banom yang lainnya. Terus juga kita juga menyediakan barangkali di pemirsa ini butuh untuk sablon kaos, untuk mencetak kaos, kita juga siap untuk itu. Dan ini salah satu produknya. Oh ini promosi? Ini produk daripada BUMA kita. Oh iya, kalau promosi jangan lupa di belakang layar. Siap. Siap. Jadi itu harapan untuk kemandirian di sisi organisasi. Kalau di kader ini sebenarnya panjang kalau kita Iya. Singkat ya. Iya, singkat kalau saja. di kader ini kita rencananya jadi kader-kader profesi, kader-kader yang punya usaha itu kita datang. Nanti kita akan memberikan fasilitas entah itu bentuk pelatihan atau barangkali kita sebagai di pimpinan anak cabang ini bisa memberikan bahasanya menyalurkan barangkali butuh yang dimiliki kader-kader kita kan ya. Iya itu. Jadi gitu sahabat. Baik. Terima kasih kehadirannya sahabat-sahabat ya, baik sahabat ketua maupun sahabat kasat. Sebelum kita tutup ini, saya minta closing statement dan juga harapan baik dari ketua PAC maupun dari kasat, closing statement dan juga harapan kepada kader-kader Ansor Bangsor di Kedamaian di momentum Harlah Gerakan Pemuda Ansor yang ke-91 ini. Kami mulai dari sahabat kasat dan Muji, monggo. Ya, terima kasih. Harapan terbesar sebagai kasat Korion walaupun belum dilantik
Saya mohon maaf kalau terlalu melangkah jauh kepada yang sepuh-sepuh, saya terlalu berbicara sok-sokan, bukan. Iya. Memang ini tuntutan kami yang selaku konteksnya tentara Nahdlatul Ulama dengan keikhlasan dan pengabdian. Harapan terbesar memang seluruh rakyat Indonesia ini sulit kalau diajak untuk baris berbaris dalam konteks keorganisasian. Tapi setidaknya dukungan terbesar itu kalau kita lakukan sendiri sangat tidak bisa. Masyarakatlah yang berhak menentukan dan mendukung bahwa memilih pergerakan untuk generasi-generasi yang akan datang itu sumbernya dari masyarakat saat ini. Jadi ketentuan pilihan apapun tentang kebaikan semua ini ada di masyarakat sebenarnya. Memandang Banser itu seperti apa, nanti langkahnya seperti apa, atau membawa apa di kemudian hari dengan hadirnya Banser. Harapan saya benar-benar Banser ini menyatu di masyarakat dan masyarakat menyupport. Siap. Hanya dengan ini Banser, Ansor kadernya semakin besar, semakin solid, dan semakin mampu untuk membentuk satu barisan, merawat jagat, membangun peradaban. Ya. Terima kasih. Sahabat Ketua, Ya. monggo. Kalau saya sih ini yang perlu kita bangun, ini closing statement saya, yang perlu kita bangun seperti saya sampaikan di awal tadi, di pimpinan anak cabang ini dan juga pimpinan ranting ini kita tidak akan mampu melakukan atau melaksanakan program-program yang kita canangkan, yang akan kita canangkan. Maka yang harus dilakukan dan dipahami oleh sahabat-sahabat baik di pimpinan anak cabang khususnya dan umumnya di pimpinan ranting sekecamatan Kedamaian, yang perlu pola kita bangun adalah asas kebersamaan dan asas kebermanfaatan. Dengan dua asas tersebut itu, insya Allah kami di pimpinan anak cabang optimis apa yang sudah menjadi program-program yang akan kita lakukan ini akan bisa berjalan. Terus yang terakhir, harapan saya di pimpinan anak cabang, kader-kader pemuda yang ada di Kecamatan Kedamaian yang belum bergabung dengan kami Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kedamaian, mari bersama-sama. Kalau tidak kita yang membesarkan organisasi Gerakan Pemuda Ansor ini, terus siapa lagi? Oleh karena itu kami mengajak semuanya, kader pemuda baik dari unsur Karang Taruna, dari unsur remaja masjid, alumni IPENU, ya ini rumah besar kita di Gerakan Pemuda Ansor ini. Maka seharusnya ya kembalinya kita di rumah besar ini, di Gerakan Pemuda Ansor. Cukup sahabat. Baik, terima kasih closing statement dari sahabat Kasat Koryon dan juga sahabat Ketua. Untuk pemirsa dimanapun berada, tentunya obrolan ini tidak cukup satu kali untuk membahas tentang Gerakan Pemuda Ansor yang begitu besar. Maka nanti akan kita sambung di episode berikutnya. Suatu saat kita akan menghadirkan Ketua MDS Rijalul Ansor juga. Siap. Pemirsa dimanapun berada, artinya 91 tahun usia Gerakan Pemuda Ansor hari ini, hampir mendekati 1 abad, menjadi PR besar kita untuk mengimplementasikan dari visi misi Harlah Hari ini atau tema Harlah Hari ini, yakni satu barisan membangun negeri. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan tema tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.